Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih tentang materi hari ini? Mudah-mudahan sudah pada paham ya. Selanjutnya kita akan coba ke pembahasan contoh soal tentang momen inersia, momentum sudut, dan energi kinetik sudut. Kita langsung aja yang pertama. Kita coba ya ngerjain yang momen inersia dulu nih. Di sini ada dua buah partikel, kita sebut sebagai M1 dan M2. Nah, kedua massa ini digabungkan dengan sebuah batang yang massanya diabaikan. Kemudian akan kita putarkan terhadap sumbu AB. Yang ditanyakan adalah berapakah momen inersia sistem kedua bola tersebut. Nah, karena ini bentuknya adalah partikel ya, maka kita menggunakan rumus I sama dengan mr kuadrat. Ingat ya, kalau momen inersia itu ada banyak rumus. Kalau untuk partikel atau rumus umumnya kita pakainya yang mr kuadrat. Kemudian karena ada dua benda M1 dan M2, maka untuk menghitung momen inersia kita dapat menghitung masing-masing dari bendanya, kemudian dijumlahkan. Ini kayak gini, I sama dengan, berarti momen inersia benda pertama ditambah dengan momen inersia benda kedua, mr kuadrat ditambah mr kuadrat ya. Kita lihat yang pertama dulu nih. Massa bola M1 adalah 100 gram. Karena kita menggunakan satuan yang kilogram, maka yang 100 gram ini akan kita ubah dulu menjadi 0,1 kilo. Kemudian jari-jarinya, ini gini. Kedua bola dihubungkan dengan kawat yang mempunyai panjang 60 cm. Panjang kawatnya antara M1 dengan M2 60 cm. Nah, karena pusat rotasinya berada di tengah, berarti lengannya itu adalah 30 ya, setengah dari panjang kawat. 30 cm kita ubah ke dalam meter itu menjadi 0,3. Nah, maka momen inersia benda pertama itu 0,1 kg dikali dengan 0,3 meter kuadrat. 0,3 nya dikuadratin dulu berarti ya. Kan rumusnya mr kuadrat. 0,3 kali 0,3 0,09 ya. Hasilnya adalah 0,009 kg meter kuadrat. Ini adalah momen inersia yang pertama. Nah, yang kedua, cara pengerjaannya sama kayak yang pertama, cuman beda angka aja. Massa yang kedua itu 0,2 kilo. Jari-jarinya sama, 0,3 dikuadratkan jadi 0,09, hasilnya adalah 0,018 kg m kuadrat. Nah, karena momen inersia ini bukan vektor ya, tidak bergantung arah, berarti kita tinggal menjumlahkan aja. Tidak usah kalian ribet-ribet menentukan mana positif mana negatif gitu. Oke, kita langsung jumlahkan, hasilnya adalah 0,027 kg m pangkat 2. Soal nomor 2 yaitu tentang momen inersia tapi pada benda tegar, bukan partikel ya, pada benda keras, itu benda di kehidupan kita sehari-hari. Sebuah batang silinder dengan panjang 60 cm, ada batang panjangnya 60 cm bermassa 4 kg, diputar dengan poros di salah satu ujung batang. Berapakah momen inersia batang tersebut? Oke, jadi ada batang mau kita puterin, tapi porosnya bukan di tengah tapi di ujung gitu ya, di salah satu ujungnya. Nah, untuk menghitung momen inersia pada batang yang seperti itu, maka kita harus melihat rumus dulu nih di momen inersia benda benda tegar gitu ya, yang sudah Ibu kasih di slide materi. Nah, rumusnya adalah 1/3 ml pangkat 2. Ini rumusnya ya, berarti 1/3 dikali massanya 4 kilo dikali panjangnya adalah 60 cm. Itu 60 kuadrat ya, bukan 602 nih, mesti kalian salah nih, ini kurang ke atas 2 nya, 60 dikuadratkan. Oke, dari ini operasi hitung biasa, tinggal dikalikan semuanya, hasilnya adalah 4800 kg cm pangkat 2. Gimana nih, udah makin paham kan ya tentang momen inersia? Ingat harus bisa membedakan antara momen inersia partikel dengan momen inersia benda tegar gitu ya. Kapan menggunakan benda tegar, kapan menggunakan partikel. Yang selanjutnya contoh soal untuk momentum sudut.
Nih soalnya, suatu benda mempunyai momen inersia 5 kg meter kuadrat dan berotasi pada sumbu tetap dengan kecepatan sudut 3 radian per sekon. Berapa momentum sudut benda tersebut? Untuk rumus momentum sudut, kita sudah pelajari, simbolnya adalah L, kemudian rumusnya adalah I dikali omega atau momen inersia dikali dengan kecepatan sudut, gitu ya. Di soal sudah diketahui momen inersianya 5, kemudian kecepatan sudutnya juga udah ada 3 gitu ya. Ini gampang banget, tinggal dimasuk-masukin angkanya. 5 dikali 3 sama dengan 15 nih, kilogram meter kuadrat per sekon. Gampang banget ya. Pokoknya yang penting data-data di soalnya udah ada, kalian tinggal masukin ke rumus aja. Soal tentang hukum kekekalan momentum sudut. Seorang penari balet berputar dengan tangan terentang sepanjang 150 cm dan kecepatan sudut 10 radian per second. Lalu penari melipat tangannya menjadi 75 cm sepanjang siku. Berapa kecepatan sudut akhir? Ya, untuk kasus balet ini kita menggunakan hukum kekekalan momentum. Nah, rumusnya momentum sudut awal atau L1 sama dengan momentum sudut akhir atau L2 ya. Kita tahu bahwa rumus momentum sudut itu adalah momen inersia dikali dengan kecepatan sudut alias I kali omega, sama dengan I kali omega pada kondisi kedua ya. Hasilnya ini harus sama. Momen inersia itu kan rumusnya mr kuadrat. Di soal tidak diketahui masanya berapa. Kalian boleh menuliskan M gitu ya. M dikali R kuadrat. Ketika tangan terentang, panjang tangannya adalah 150 cm. Nah, karena rumusnya adalah dikuadratkan R kuadrat, maka 150 cm dikuadratkan menjadi 2250 ya. Nah, terus kan di 22.500 diganti ke meter gitu. Ke meter jadinya 2,25 meter kali M. M ini massa, kemudian omeganya 10 radian per second. Terus yang kondisi kedua, ketika tangan terlipat, panjang tangannya itu menjadi 70 cm. Kalau dikuadratkan dan diubah ke dalam meter menjadi 0,5625 M itu ya, masanya tidak diketahui. Kemudian ada omega kuadrat. Terus kita kan mau nyari kecepatan sudut akhir ya, kecepatan sudut kondisi kedua. Nih, tinggal pindah-pindah ruas aja ya. Terus di sini ada M juga. Ini bisa saling menghilangkan. Nah, gitu ya. Tinggal dibolak-balik, hasilnya adalah 40 radian per second. Oke. Contoh soal yang terakhir tentang energi kinetik rotasi. Bola pejal padat, maksudnya tuh bola yang dalamnya itu ada isinya itu ya, kayak bola tolak peluru gitu. Nah, bermasa 10 kg, berat banget ya, kebayang. Dan berjari-jari 0,1 meter alias 10 cm. Berotasi terhadap porosnya dengan kecepatan sudut 10 radian per second. Tentukan energi kinetik rotasi bola pejal, rumus momen inersia bola pejal. Oke, gini, karena setiap benda itu memiliki momen inersia ya, dan bola pejal itu termasuk ke dalam benda tegar. Nah, maka untuk momen inersianya itu pakai rumus yang khusus gitu ya untuk benda tegar, yaitu I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Itu rumus untuk momen inersia bola pejal. Nah, kita tinggal masukin aja ke rumus I momen inersia nih, 2/5 dikali mr kuadrat, masanya 10 kilo, jadi jadinya 0,1 dikuadratkan. Oke, kita kali-kalikan, hasilnya 0,04 kg m kuadrat. Ini adalah momen inersianya ya. Nah, terus yang ditanyakan adalah energi kinetik rotasi. Energi kinetik rotasi rumusnya setengah I omega kuadrat. Setengah tulis, momen inersianya udah dapat tadi 0,04, kemudian omeganya 10 ya, dikali 2, dikuadratkan. Oke, hasilnya jadi 2 Joule. Oke, sekian contoh soal, pembahasan contoh soal untuk bab yang sekarang.
Mudah-mudahan kalian tambah paham. Terus jangan lupa kerjakan juga evaluasinya ya. Mudah-mudahan semuanya bisa ngerjain. Oke, sekian dari Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.